Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Ketemu lagi dengan saya, Siti Nuryani, di pembelajaran PPKN kelas 8. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu pada bab 4 tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Pada poin materi tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Sebelum kita mulai, kalian harus menyediakan alat tulisnya ya. Jadi, saat saya menjelaskan materi ini, kalian dapat menulis poin-poin penting materinya. Langsung saja yuk kita mulai belajarnya. Berikut ini merupakan beberapa kompetensi dasar pada bab 4. Kalian dapat membacanya ya. Peta konsep pada bab 1 ini yaitu ada 3. Yang pertama, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang mana poin materi ini kita akan pelajari pada video kali ini. Yang kedua yaitu perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang ketiga yaitu mewujudkan persatuan dan kebanggaan menjadi bangsa Indonesia sebagai wujud nilai kebangkitan nasional. Baiklah, kita akan pelajari pada poin A terlebih dahulu ya, yaitu tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Seperti kalian ketahui bahwa negara kita pernah mengalami masa penjajahan, yaitu oleh bangsa Eropa. Ada 3 alasan mengapa bangsa Eropa melakukan penjajahan atau ekspedisi ke wilayah Indonesia. Yang pertama, karena pada saat itu masih berlangsungnya Perang Dunia. Jadi, kondisi ekonomi Eropa sedikit banyaknya mengalami kerusakan akibat dampak dari peperangan yang terjadi. Yang kedua, yaitu berkembangnya teknologi pelayaran. Jadi, karena perkembangan teknologi pelayaran yang sudah muncul di Eropa pada saat itu, menyebabkan bangsa Eropa ingin mencoba untuk mengekspedisi atau mengeksplor perjalanan mereka melalui jalur darat. Dan yang ketiga yaitu melakukan ekspedisi untuk mencari sumber daya ekonomi. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada saat itu menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi, yaitu untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Nah, tapi ternyata kemudian bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan. Nah, setelah bangsa Eropa datang ke Indonesia, awalnya dimulai penjajahan Belanda di Indonesia itu sejak didirikannya VOC, yaitu pada tanggal 20 Maret 1602. VOC ini seperti koperasinya Belanda, jadi yang memegang keuangan Belanda adalah VOC. Dengan kedatangannya bangsa Eropa, yaitu salah satunya Belanda, ke negara kita, Indonesia, dan negara Belanda ini yaitu memiliki kebijakan yang merugikan Indonesia. Yang pertama yaitu adanya politik adu domba. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia ini terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, ya, VOC ini melakukan tindakan dengan melaksanakan politik Divide et Impera atau istilahnya adu domba.
Apa sih politik adu domba itu? Jadi, politik adu domba ini yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba semakin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan akhirnya merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Dan yang kedua yaitu dilaksanakannya kerja rodi kepada bangsa Indonesia guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, yaitu dari Anyar sampai Panarukan untuk kepentingan militer Belanda. Dengan demikian membuat rakyat semakin menderita. Kebijakan kerja rodi ini dilaksanakan ketika Daendels berkuasa. Dan yang ketiga yaitu tanam paksa atau kultur stelsel. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa ini diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Van den Bosch, pada tahun 1828. Sistem tanam paksa ini diwajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah, dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaganya, melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Nah, namun tanam paksa ini dilaksanakan tidak semestinya karena terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh pemerintah Belanda, yaitu dengan menerapkan kultur prosenten. Kultur prosenten ini juga diterapkan oleh orang Belanda, yaitu hasil tanaman dikumpulkan, kemudian semakin banyaknya yang dapat diserahkan kepada mereka, maka semakin besar upah yang diperoleh. Nah, ada juga akibat negatif dari tanam paksa. Yang pertama, rakyat semakin menderita. Kemudian, seluruh petani hampir tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri. Timbulnya wabah kelaparan, wabah penyakit, dan kemiskinan, serta banyaknya rakyat yang meninggal. Dan mereka pun membuat beberapa aturan untuk melaksanakan kebijakannya. Yang pertama, mereka membuat undang-undang agraria, yaitu peraturan yang mengatur mengenai pertanahan. Ada juga undang-undang gula, yang menetapkan sawah dapat disewakan kepada pengusaha swasta dalam waktu 5 tahun untuk kepentingan mereka, yaitu para pengusaha gula. Dan yang terakhir ada zaman liberal, yang mana pada saat ini pekerja perkebunan diperlakukan kejam, yaitu dengan diberikan gaji dengan jumlah kecil. Nah, selanjutnya ada juga kebijakan Belanda yang secara tidak langsung menguntungkan bangsa Indonesia, yaitu kebijakan politik balas budi atau politik etis. Nah, politik etis ini diusulkan oleh Mr. Van Deventer. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia ini menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya Baron van Hove, Edward Douwes-Dekker, dan Mr. Van Deventer. Edward ini terkenal dengan nama samaran Multatuli, yaitu penulis buku Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Nah, Mr. Van Deventer ini mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau etik politis. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Nah, kalian jangan salah juga ya bahwa ada tujuan yang tersembunyi dari dilaksanakannya politik balas budi ini. Mengapa pemerintah Belanda setuju dengan apa yang diusulkan oleh
Mr. Van de Veter ini, yaitu contohnya pertama, kalau dilihat dari edukasi, mereka itu memberikan pembelajaran membangun sekolah bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil yang murah. Selanjutnya, kalau dilihat dari sistem irigasi itu dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Dan kalau transmigrasi itu memindahkan penduduk ke daerah yang penduduknya masih jarang. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya sangat bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Jadi, mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya, selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Nah, kemudian penderitaan bangsa Indonesia juga menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan. Berikut ini beberapa perlawanan rakyat Indonesia sebelum tahun 1908. Yang pertama ada perlawanan Patimura pada tahun 1817. Perlawanan kaum Padri pada tahun 1821 sampai 1937. Perlawanan Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Dan perlawanan rakyat Aceh yaitu pada tahun 1873 sampai 1904. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Kondisi bangsa Indonesia pada saat penjajahan pada waktu itu sangat memprihatinkan. Perjuangan melawan penjajah masih bersifat kedaerahan dan mengandalkan kekuatan fisik. Untuk mengusir penjajah diperlukan perlawanan yang serentak dari seluruh Indonesia. Perlawanan tidak hanya mengandalkan pertempuran fisik saja, melainkan diplomatis juga. Oleh karena itu, Indonesia mengalami peristiwa kebangkitan nasional pada tahun 1908. Kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda maupun Jepang. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu 28 Oktober 1928. Peristiwa ini maka kita akan pelajari minggu depan ya. Jadi sampai jumpa lagi dalam pembelajaran PPKN minggu depan. Kita akan membahas mengenai perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian dari Ibu, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.